7 fakta unik tentang Monas yang jarang diketahui. Mendengar kata Monas pasti sudah tidak asing lagi khususnya untuk warga Jakarta ya guys. Monas, yang merupakan singkatan dari Monumen Nasional adalah sebuah monumen yang didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Bukan hanya sebuah ikon dari perjuangan rakyat Indonesia, Monas juga dijadikan sebuah tujuan wisata oleh warga Jakarta maupun dari luar Jakarta. Monas memiliki beberapa fakta unik yang mungkin belum kalian ketahui. Mau tahu? Yuk lihat 7 fakta tentang Monas berikut ini. Sejarah dibangunnya Monas. Presiden Soekarno merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel. Monumen nasional setinggi 132 meter itu mulai dibangun pada Agustus 1959 di area seluas 80 hektar oleh arsitek Sudarsono dan Frederick Silaban. Monumen ini diresmikan pada 17 Agustus 1961 oleh Presiden Insinyur Soekarno dan resmi dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Makna dari konsep pembangunan Monas. Monas memiliki makna filosofi yang mendalam. Rancangan dari Tugu Monas berdasarkan pada konsep lingga dan yoni. Tiang Monas yang menjulang tinggi merupakan lambang dari lingga, bermakna laki-laki dan kesuburan. Sementara pelataran cawan atau landasan bagian bawah adalah yoni yang melambangkan perempuan, yaitu elemen feminin. Sayembara untuk desain Monas. Insinyur Soekarno membuat sayembara untuk mencari desain terbaik Monas. Sayembara diselenggarakan 2 kali, yang pertama diikuti oleh 51 peserta. Lalu rancangan dari peserta tersebut dipilih kembali oleh Panitia Nasional hingga tersisa 1 rancangan milik Frederick Silaban. Alasan rancangan milik Frederick Silaban dipilih karena sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Namun, panitia belum puas dengan rancangan milik Frederick. Akhirnya mereka membuat sayembara yang kedua. Kali ini sayembara diikuti oleh 136 peserta, namun tidak ada satupun rancangan yang layak. Karena tidak berhasil, Insinyur Soekarno meminta Frederick Silaban untuk membuat konsep baru. Frederick juga mengajak arsitek lain bernama Sudarsono sebagai partner kerjanya. Sumber emas pada puncak Monas. Sebanyak 28 kg dari 38 kg emas pada obor Monas tersebut merupakan sumbangan dari Tengku Markam, seorang pengusaha Aceh yang pernah menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Emas tersebut berasal dari tambang emas yang berada di Desa Lebong Tandai. Pada saat ini emas pada puncak Monas ditambahkan menjadi 50 kg. Berganti-ganti nama. Sebelum dikenal dengan sebutan Monas, monumen ini sempat berganti nama sebanyak 5 kali. Mulai dari Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas dan Taman Monas. Museum dan ruang kemerdekaan di dalam Monas. Di dalam Monas terdapat sebuah museum. Museum tersebut bernama Museum Sejarah. Museum tersebut terletak 3 meter di bawah permukaan halaman Tugu Monumen Nasional dengan ukuran luas 80 x 80 meter persegi. Bukan hanya museum, di dalam Monas juga terdapat ruang kemerdekaan. Ruang kemerdekaan berbentuk amfiteater yang terletak di dalam cawan Tugu Monumen Nasional. Di dalamnya terdapat 4 atribut kemerdekaan Republik Indonesia, peta kepulauan negara Republik Indonesia, bendera Sang Saka merah putih, lambang negara Bhinneka Tunggal Ika, dan pintu gapura yang berisi naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunan Monas sempat ditentang. Pembangunan Monas pernah ditentang oleh berbagai kalangan khususnya mahasiswa. Alasannya karena Insinyur Soekarno dianggap melakukan pemborosan dengan melakukan pembangunan Monas. Indonesia lebih banyak membutuhkan pembangunan infrastruktur pasca kemerdekaan. Meski sempat ditolak, akhirnya pada 12 Juli 1975 Monas dibuka untuk umum dan menjadi destinasi wisata sampai saat ini. Kalau menurutmu informasi ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ya guys.